Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri baju kuning ada Om Nikotiano. Selamat sore, selamat pagi. Dan sebelah kanan saya ini juga ada Om Rian Wahyudi. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Faktanya adalah berapa triliun per tahun tembakau menyumbang untuk kemajuan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu lagi, bukan bertemu lagi, ini baru bertemu nih dengan saya. Bertemu dengan saya dan kedua rekan saya di kiri dan kanan ini. Nanti akan saya perkenalkan, tapi saya sapa dulu untuk kawan-kawan paraders di semua tempat gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada teksnya untuk teman-teman paraders juga yang berada di luar negeri gitu kan. Karena komunitas Pipe Parade ini selain ada di Indonesia, ada juga di 8 negara yang lainnya. Oke, pada saat ini kita berada di dalam agenda podcast Pipe Parade Nusantara bersama Paperka, yang kebetulan lokasinya kali ini kita sedang berada di Duende Coffee and Galleria de Motos di Jalan Surapati nomor 43 Bandung. Situasi kafenya mantap, oke banget, bisa dilihat set podcast yang luar biasa ini. Ini cukup menarik ya, dan asik juga tempatnya untuk dipakai nongkrong, tempat ngopi bareng-bareng dengan kawan-kawan mungkin, atau hanya sekedar hangout dengan pacarnya atau dengan yang terkasihnya. Oke, langsung saja kali ini akan saya perkenalkan dua rekan saya di kiri dan kanan saya. Ini dua-duanya pegiat tembakau nih, pegiat sekaligus pecinta tembakau nih ya. Yang sebelah kiri baju kuning ada Om Nikotiano. Om Nikotiano. Selamat sore, selamat pagi. Selamat sore Om Nikotiano. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan sebelah kanan saya ini juga ada Om Rian Wahyudi. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Nah, sehat ya Om Rian ya? Sehat. Oke. Disclaimer nih ya. Sebelum syuting kita sudah melakukan proses antigen terlebih dahulu dan kita semua dinyatakan negatif. Jadi walaupun tanpa masker aman. Oke. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini tentunya seputar tembakau, karena nggak ada lagi kan yang mau diobrolkan ketika bertemu dengan pegiat dan pecinta tembakau. Ini pasti soal tembakau yang kita obrolin kan gitu. Nah, saya ingin masuk ke Om Nikotiano dulu nih. Om Nikotiano dulu. Om Niko ini kan sudah berapa lama nih ya? Beberapa lama lah, atau sudah mungkin bahkan puluhan tahun bergerak di soal-soal tembakau, menjadi pegiat dan pecinta tembakau. Mungkin bisa sharing nih Om ya, sejarah tembakau di Indonesia seperti apa? Basicnya sering kali kita mendengar bahwa pecinta tembakau itu pemadat atau minimal pecandu. Padahal sebetulnya enggak. Sebetulnya kita cuma ingin memberi aroma pada udara yang kita hirup. Asik gitu. Tapi it's okay. Saya cinta tembakau dan saya memenuhi kebutuhan tubuh saya terhadap nikotin dalam level tertentu. Dan yang penting adalah kita dalam hal ini bukan ingin mempromosikan
tembakau pada mereka yang belum tersentuh oleh tembakau. Tapi kita mempromosikan tembakau dengan kepada penikmat tembakau bagaimana tembakau yang baik, benar, dan tembakau yang murni dari yang sudah digiatkan oleh para leluhur kita. Ini menarik, cerita tembakau ini bahkan ditulis dalam beberapa sejarah. Contohnya ulama-ulama zaman dulu, misalnya Sunan Makukuwan, murid dari Sunan Kudus itu, beliau menanam tembakau di daerah Temanggung. Yang ditanya, itu Sunan Kudus tuh di tahun 1550-an. Tentunya pada saat itu Indonesia sudah menanam. Ya, diwakili oleh cerita-cerita yang jelas tersebar di daerah Temanggung bahwa Sunan Makukuwan adalah yang mempopulerkan tembakau Temanggung di daerah Temanggung. Nah, ini menarik, bahasa tembakau sendiri ada klaim itu bahasa dari suku Indian, tabako atau tabak menurut Arab. Ternyata Sunan Makukuwan dulu ditanya itu apa Sunan? Ini tambaku, tembakau gitu loh. Emang luar biasa orang Indonesia itu pemodif terbaik ya kan. Jadi apapun dari luar tidak langsung disaring, langsung diolah, tapi diadaptasi dulu untuk kita. Nah, yang luar biasanya juga saya langsung loncat ya bahwa Haji Jamhari tentunya kita kenal, beliau menciptakan kretek karena beliau batuk, lalu diberi cengkeh. Nah, qadarullah, takdirnya dia sembuh. Lalu mulailah menyebar bahwa tembakau pada saat itu dianggap sebagai obat. Kita lari lagi jauh, bagaimana Ratu Spanyol pada saat itu migrain, lalu ditiupkan asap tembakau dan mengklaim bahwa tembakau adalah obat dari migrain. Nanti kita cerita bagaimana terus tembakau menjadi musuh masyarakat gitu. Nah ini karena memang menarik ini bahasanya kan tadi Sunan siapa? Makukuwan. Makukuwan itu kan dibahasakan tambaku. Kudus lagi ya. Kudus. Berarti kan dalam bahasa Jawa tambak itu obat. Obat. Nah, kenapa sekarang jadi dianggap racun? Nah, ini tentunya ini kembali lagi. Saya melihat begini. Terlepas dari racun atau itu obat, itu urusan ahli medis lah. Tapi fakta yang kita lihat di lapangan bahwa tentunya banyak tersebar di sini saudara-saudara kita yang umurnya 80, 90 tahun, mereka tetap ada tembakau di bibirnya dan mereka tetap produktif untuk membangun negara ini, menafkahi dirinya dan keluarganya. So, Indonesia juga banyak sekali ditolong oleh pajak dari tembakau. Dan faktanya, daun yang paling banyak dikonsumsi di dunia adalah tembakau, dan daun yang paling banyak menghidupi manusia faktanya adalah tembakau. Kalau boleh tahu nih Om Niko ya, kalau boleh tahu berapa banyak sih jenis tembakau yang ada di Indonesia? That's it. Jadi begini, Indonesia tuh di dunia terkenal yang dikonsumsi untuk dihisap itu Nicotiana tabacum dan Nicotiana omerta, itu saya. Nicotiana rustica. Nah, ada satu endemik di Papua dan Australia, itu tembakau yang tidak dalam tanda kutip tidak untuk dinikmati, tapi sekarang para saudara kita di Papua itu menikmati tembakau jenis itu. Artinya contohnya sekarang sudah banyak beredar namanya tembakau wamena, dan untuk teman-teman yang pecinta tembakau layak untuk dicoba. Artinya ini ada rasa, aroma dan sensasi baru dari tembakau endemik negara kita. Selain rasa, ada aroma dan sensasi. Sensasi, betul. Itu tembakau Indonesia. Tembakau Indonesia. Perbedaannya adalah basically tembakau memang impor semua dari luar. Masuknya ke Indonesia itu entah dari orang-orang Turki yang membawa di abad 15 lewat Filipina, atau dari Spanyol atau Portugis. Faktanya orang-orang Belanda lah yang membuat produksi di Indonesia lalu melempar keluar. Tapi Indonesia sendiri hampir 12.000 subvarietas tembakau itu ada di Indonesia. Sebab kontur Indonesia itu dari dataran rendah, berpasir, berkapur, tinggi, semua layak untuk diberikan ditanam tembakau. Dan satu lagi uniknya tembakau adalah tanaman paling adaptatif, mudah beradaptasi
dengan suhu tanah musim tertentu. Contohnya tembakau A ditanam di tempat yang sama dengan bibit yang sama, tapi cara penanganannya berbeda, rasanya pasti berbeda. Nah itu Tapi makanya yang pasti jadi ya, tumbuh ya. jadi karena memang Indonesia itu luar biasa. Tuhan hanya menitipkan di negara Indonesia tanah segitu suburnya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan nikmat Tuhan ini, kita zolim terhadap diri kita sendiri. Salah satunya di tembakau ini tadi. Jadi tidak mungkin Tuhan menyuburkan tanah Indonesia untuk tembakau kalau tidak ada manfaatnya. That's it. Faktanya adalah berapa triliun per tahun tembakau menyumbang untuk kemajuan negara ini, bukan menyumbang untuk rakyat sakit. Posisinya hari ini kita berkumpul 100-200 orang sehat semua. Faktanya begitu. Dan ciri khas dari dulu bahwa ini ada intermezzo ya. Bapak saya tahu kalau dia sehat ketika dia ngerokok. Ketika dia nggak ngerokok pasti sakit, gitu kan. Jadi indikasi sehat atau enggak, saya lihat bapak nggak ngerokok nih 2 hari, berarti sakit, gitu kan. Kalau ditanya kenapa ngerokok, karena saya sehat. Karena Gitu. sehat, betul. Menarik nih, jadi obat ya. Jadi ini ada tagline, rokok membunuhmu, ya nggak apa-apa, membunuhmu tidak membunuhku kan gitu. Dan begini, untuk halnya tulisan Kayak rokok membunuh, kan gitu kan. tulisan rokok membunuhmu itu, ini intermezzo ya. Saya pikir bukan. Kalau rokok membunuhmu, berarti kita dilarang membawa zat membunuh mestinya. Betul nggak? Kalau pisau itu bisa membunuh, kita bawa pisau ditangkap polisi. Rokok ini alat untuk membunuh, mestinya nggak boleh dibawa kemana-mana. Nah ini aneh. Ayo kita main logika lah. Tapi faktanya kita enak bawa rokok kemana-mana, bahkan Dan aman ya. aman, Tidak ada bahkan yang juga melarang ya para petinggi kita juga menikmati hasil keringat dari para petani kita. Ingat loh, tembakau bukan hanya sekedar diberi pupuk untuk sehat, tapi diberi keringat dan air mata para petani kita, dan harus kita hargain itu. Wah ini gerakan apa? Bagaimana mendampingi komunitas ya, komunitas petani mungkin atau seperti apa? Atau memang sudah ada dampingan, Om Niko punya dampingan petani tembakau yang selama ini dijadikan mitra mungkin oleh Om Niko. Nah betul. Jadi intinya gini, kita semua ini pendamping petani. Artinya apa? Produk yang dihasilkan oleh petani kita dampingi secara langsung, dengan membeli dan menikmatinya. Itu sudah cukup, tanpa harus kita beri regulasi lah, tanpa harus kita itu enggak. Kita beli dari mereka langsung, kita hargai mereka. Kenapa? Dari apa yang kita beli ke mereka, mereka buat itu untuk membiayai anak-anak mereka, untuk jadi orang-orang berguna dan menguasai Indonesia dengan cara yang baik dan benar. Luar Betul. biasa. Ini cara lain dari embargo ekonomi adalah Yes. membeli petaninya. Dan tentunya Piperate melakukan proses pendampingan itu ya, Om Niko ya. Oke. Dan saya percaya Piperate kenapa? Salah satunya Piperate yang luar biasa adalah dari tempat kecil Bandung, ya, dengan sejarah yang begitu panjang, dia bisa dengan cara yang mulus masuk ke dunia lain, bukan ke dunia maya, bukan sekedar ke dunia maya, tapi ke negara-negara yang lain, dan dengan cara yang indah, cara yang mulus, mereka tertarik, mereka masuk, bukan jargon-jargon seperti ini enggak. Dan itu harus kita dukung. Saya pikir teman-teman yang nonton juga tepuk tangan nih, Piperate luar biasa kan. Oke, sebentar tahan dulu, kita beralih dulu ke sebelah kanan ya. Silakan menikmati dulu tembakaunya. Nah ini di sebelah kanan saya ini tadi sudah saya sebutkan ada Om Rian. Om Rian ini setahu saya beliau adalah seorang blender ya, blender tobacco atau tobacco blender. Nah, Bukan mesin ya. oh iya. Miyako. Justru itu. Saya mau menanyakan nih ke Om Rian, tobacco blender teh naon? Apa nih tobacco blender itu apa? Blender sebenarnya kata-kata blender sendiri kan sebenarnya orang yang ngeblend lah ya sebenarnya. Untuk lebih simpelnya sih orang yang bisa meracik
Sekarang kita ada, kalau untuk di kopi ada barista kan, dia meracik untuk bikin bagaimana kopi tersebut jadi nikmat. Kalau untuk di tembakau kata-katanya lebih simpel sih, blender aja, tobacconist ataupun tobacco blender. Tobacconist atau tobacco blender. Jadi orang yang meracik tembakau untuk dinikmati. Siapa penikmatnya? Karena Dinikmati sendiri atau dinikmati oleh orang banyak? kalau untuk saya sebenarnya sebagai blender, pertama kali harus bisa dinikmati oleh diri sendiri. Kita udah menikmatinya, kita udah merasakannya, baru kan orang lain pun bisa merasakan, menikmatinya. Berarti sudah ada produk juga ya? Sudah ada produk untuk sekarang. Dan sudah dijual? Sudah dijual. Nah, ini jadi bisnis nih ngomongannya. Cukup connected juga nih ya, ngobrolin soal pelestarian budaya tembakau dari sejak 1550-an ya. Omiko tadi, ini sekarang bonusnya kita bisa berbisnis dari bagaimana kita berkegiatan melestarikan budaya dari karuhun, dari leluhur kita. Akhirnya ada bisnis tobacco, dan mungkin muncul juga, bisa kita sebut profesi juga ya, tobacconist atau tobacco blender ini. Untuk tobacco blender sebenarnya mungkin dari zaman dahulu ya, dari dulunya pun contohnya mungkin pencipta kretek, dia juga salah satunya sebagai blender. Awal mula dia menciptakan bagaimana tembakau ini, campur ini, terus ditambahin cengkeh, itu menghasilkan kretek dan rasanya enak dan bisa dinikmati gitu. Berarti memang dari zaman dahulu pun sudah ada profesi blender ini. Nah, untuk zaman sekarang mungkin kesannya lebih ini ya, orientasinya lebih ke pabrik atau misalnya lebih ke area teknikal produksi gitu, blender. Cuman kalau untuk lebih simpelnya, kita pun bisa sebagai blender sendiri. Maksudnya kita beli dari petani mungkin dari daerah Tanjung Sari, terus kita beli dari daerah Garut, terus kita beli juga dari daerah Besuki, Jawa Timur. Nah, kita di rumah, oh yang Garut rasanya kayak gini nih, kalau Tanjung Sari gini, kayaknya ada kurang deh, misalnya kurang gurih atau misalnya kurang wangi nih, kita ambil dari Besuki. Nah, itu kita ngeracik sendiri, itu kita nikmati, itu udah disebut sebagai blender. Oke, nah ini berarti tadi yang disebutkan ini Tanjung Sari, Sumedang, terus Garut. Nah, ini berarti salah satu tobacco blender yang memang memanfaatkan apa ya, hasil-hasil petani lokal ya, untuk dijual. Nah, ini tata kelolanya seperti apa nih, kalau boleh diceritakan? Tata kelola untuk Maksudnya dengan petani, apakah bermitra dengan petani, terus kemudian melakukan hal apa saja ini? Kalau saya untuk mitra dengan petani, saya kebanyakan untuk mitra dengan petani di daerah Garut. Nah, karena pertama memang saya ada teman di sana yang bapaknya ternyata petani tembakau, jadi kita langsung melihat juga ke perkebunannya, terus melihat bagaimana proses najamnya, terus cara-cara untuk ngeibun lah, menjemur, ngeibun, terus bagaimana tahu itu udah matang atau belum. Nah, kita dari situ kita ngobrol, sharing, udah gitu dituntun juga misalnya, saya untuk buat tembakau jenis seperti ini, kira-kira perlunya untuk daun yang seperti ini. Nah, kita ada sharing-sharing juga, cuma kebanyakan sih untuk sama petani dari Garut. Kebanyakan petani dari Garut. Jadi contoh yang dijalankan oleh Om Rian ini secara langsung mengangkat produk lokal ya berarti ya. Nah, ini balik lagi ke Om Niko nih, soal mengangkat produk lokal. Ini jadi semakin menarik, Om. Tadi dikatakan juga banyak juga tembakau yang impor ya. Banyak juga tembakau yang impor. Kita tidak tahu lah gitu ya siapa yang pakai tembakau impor. Tapi dari sisi Om Rian tadi, bahwa tembakau lokal pun ternyata banyak peminat ya, banyak peminat dan dijual banyak jualnya. Banyak sekali jualnya, dan sudah berhasil menjual banyak, dan tentunya akan meningkatkan penghasilan si petani tembakau sendiri. Dari sisi Om Niko, sespesial apa sih gitu tembakau lokal ini gitu? Ya. Ada ciri khas apa gitu? Betul. Jadi gini, basicnya kita ini tembakau ini masuk ke arah bagaimana terciptanya blend-blend fenomenal yang ada di Indonesia. Kita tidak anti terhadap tembakau impor. Kita jadikan guru, sebab faktanya ratusan tahun mereka lebih maju dibanding kita. Kita belajar itu, lalu kita adaptasi, kita buat dengan muatan lokal. Contohnya produknya Bro ini heritage, namanya unik heritage ya. Ada juga Van der Bos yang maksudnya inilah karya blend Indonesia yang walaupun bergerak di tahun 2010-an ke atas,
tapi ini untuk mengapresiasi, bukan mencuri pasar impor, tapi paling tidak hadir di pasar lokal untuk menambah perjalanan rasa Indonesia. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana orang ingin ngeblend. Ini sebuah cerita yang tentunya harus bisa kita jadikan motivasi bahwa tembakau khususnya tembakau pipa itu rata-rata tercipta karena kecelakaan. Betul? Bagaimana Virginia itu kecelakaan ketika seorang budak itu lupa mematikan, akhirnya hasil dari pengasapan itu berwarna kuning emas. Hasilnya Virginia sampai sekarang tetap menjadi tembakau favorit. Salah satunya di American Blend tentunya pasti pakai Virginia. Bagaimana Latakia tercipta ketika overproduksi tembakau oriental di daerah Suriah itu diletakkan di atas dapur. Mereka asapin sampai lupa, ternyata begitu hasil gosong. Begitu mereka rasain ternyata rasanya luar biasa. Dan penikmatnya itu Inggris luar biasa, sehingga timbullah English Blend ya segala macam. Nah, jauh sebelumnya itu ada namanya Cavendish. Nah, seorang Cavendish ini ketika dulu dititipin untuk bawa tembakau ke Eropa ke rajanya, itu melihat tembakaunya rusak. Jadi gugupnya dia tuang ram di situ, rum sejenis minuman, dituang terus perjalanan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dituang terus. Ketika rajanya merasakan, ternyata sensasinya berbeda segala macam. Artinya begini, ayo para blender-blender awal, blender-blender yang pemula, jalanin. Bisa jadi ini sebuah kecelakaan, tapi berharap bahwa kecelakaan ini menjadi sesuatu yang fenomenal di sana. Ingat, tembakau-tembakau luar itu sampai sekarang tetap bertahan dengan nama besar, itu tidak dibangun hari ini. Mereka 4, 5, 6 generasi. Untuk Bro Rian tentunya biar dia yang berdarah-darah sekarang. Ya. Nanti anak cucunya yang akan angkat. Nah, kita penikmat tembakau, ini kita ikuti perjalanan Van der Bos, perjalanan Heritage, kita ikuti supaya ketika nanti Bro Rian turunannya mengklaim bahwa kami berhasil, kita juga bisa ngeklaim bahwa kamu berhasil, kami ikut di belakangnya gitu, sebagai pendukung, begitu. Nah, ini menarik nih, blending kecelakaan atau ketidaksengajaan tembakau yang nikmat. Saya mau tanya ke Om Rian, sudah berapa kali kecelakaan? Wah, kalau disebut ya. Nggak, maksud saya trial and error untuk berapa ton, bukan kilo lagi, ton. Sebuah blend gitu ya. Untuk awalnya memang saya pertama kali terjun di tembakau itu sebenarnya di linting. Di tembakau linting. Berawal ya dari awal saya suka linting waktu di luar, ada aromanya. Begitu pindah ke Indonesia, saya pergi ke toko tembakau, loh di Indonesia nggak ada gitu ya, kebanyakan kan originalan lah gitu. Misalnya ke toko tembakau kalau dulu kan di gulungnya itu tembakau tuh belinya onan. Nah di sini kayak gini ya rasanya. Saya pengen nyobain nih kreasi, pengen sama nih, saya pengen dulu saya merasakan enaknya rasa cherry itu, pengen dicoba diaplikasiin di tembakau asli Indonesia. Nah dari situ saya coba-coba mulai itu dari tenggorokan sakit, nggak bisa makan, sakit nolan, hidung sakit, udah gitu istri ngomel-ngomel, kerjaannya di satu ruangan itu aja kayak orang gila gitu kan, ngeblend ini, nyobain itu, sampai akhirnya ketemu lah gitu satu gitu yang memang menurut saya udah cocok gitu. Ini beneran kecelakaan ya. Coba lihat bagaimana proses awalnya. Kalau kita tarik di proses awal, bagaimana petani yang entah itu lahannya atau bukan, mereka nanam tembakau, mereka siram dengan doa, mereka kucuri dengan. Setelah jadi tembakau, nggak selesai kita bisa langsung nikmatin. Kita harus lihat bagaimana Bro Ryan diomel-omelin sama istrinya. Hasilnya kan seperti ini ya. Hasilnya akhirnya ini. Ketika kita esok kita ingat, kita rasain gimana omelannya Bro Ryan. Ya kan? Nah itu artinya di situ banyak jalur yang memang langsung dirasakan dari petani, bagaimana orang yang merajangnya, bukan? Bagaimana juga pembuat kalengnya, bagaimana banyak sekali berkah yang Tuhan turunkan di selembar daun tembakau. Setelah jadi produk begini, istri masih marah-marah. Merasakan manfaatnya. Nah kalau bisa untuk menambahkan dari Om Niko yang tadi ucapkan, jadi sebenarnya
saya dari dulu tuh suka banyak dapat omongan gitu ya dari orang luar atau teman saya bahwa tembakau Indonesia tuh lebih enak sebenarnya dibanding tembakau luar. Waktu saya pernah di Rusia juga, mereka ngomong bawa dong rokok-rokok kretek Indonesia karena di sini tuh enak, nggak ada rokok seperti itu. Sensasinya berbeda. Dan sekalipun ada harganya mahal untuk di sana tuh. Nah, saya tuh berpikir kenapa kalau kita tembakau enak, tapi tetap kita tuh harus belinya di impor ataupun kita malah ngejual barang tembakau kita nih mentah, kita jual keluar dan itu di luar negeri diproses dibalikin lagi ke Indonesia dan kita beli dengan harga lebih mahal. Bukan kalau lebih baik sekarang kita malah mengekspor gitu barang jadinya dibanding kita menjual barang pokoknya kan. Dari situ pun kita lihat sisi valuenya kan bertambah berkali-kali lipat dan itu uangnya pun berputar di dalam negeri, nggak keluar dari di mana, gitu. Kita tetap tembakau hasil dalam negeri, kita olah di dalam negeri untuk orang dalam negeri juga. Maka lebih baik lagi ketika kita bisa ekspor. Luar biasa nih, ada visi yang jelas ya dari teman-teman Pipe Parade ini untuk mengangkat tembakau lokal ke mata dunia. Luar biasa. Kita akan kembali setelah video yang satu ini, masih tetap di podcast Pipe Parade bersama Papercup. Hey guys, it's Tobias Valdez here, captain of Briar Bastards North America, and also a proud member of the Pipe Parade. Wanted to wish everyone there a happy anniversary, congratulations, and hope you have a great time celebrating, and blessed piping to you all. Take care, guys. Balik lagi di podcastnya Pipe Parade Nusantara bareng dengan Papercup. Oke, saya akan langsung tanya lagi nih ke Om Niko nih ya. Tadi Om Niko berbicara soal 1550 itu masa kejayaan tembakau di Indonesia. Nah, sekarang kan diceritakan banyak impor juga nih. Berarti ada saat atau ada masa di mana rantai kejayaan itu putus. Jadi menurut literatur yang didapatkan gitu ya atau yang dipelajari oleh Om Niko ini kapan nih putusnya rantai kejayaan tembakau Indonesia? Persis. Jadi gini, kita bermula di abad di mana para penduduk Jawa itu terbiasa dengan rokok melinting. Oke. Ketika kematiannya Panembahan Senopati di tahun 1601 itu ditulis oleh penulis luar bahwa orang Jawa sudah umum ngudut itu menikmati tembakau. Pasti bukan dari kertas, karena produksi rokok yang dengan kertas itu di tahun 1880-an. Kenapa? Pakai tahu, pakai kulit jagung. Nah, ini bahkan kebiasaannya orang-orang Indonesia lama itu digabungkan dengan kebiasaan orang-orang suku Indian. Contohnya, kebiasaan orang Indonesia lama itu sirih dengan pinang. Kebiasaan orang-orang suku Indian chewing tembakau. Dan luar biasanya orang-orang khususnya di Jawa, itu ibu-ibu sampai detik ini itu menggabungkan keduanya, bukan chewing tapi dimasukkan unsur tembakau di situ, dan itu hanya ada di Indonesia. Itu luar biasa. Nyiri dicampur dengan tembakau gitu. Nah, besar-besaran itu Indonesia ditanam di Delhi, di Besuki itu oleh Belanda Velsen. Besar terus itu berkembang lagi ketika Haji Jamhari secara tidak sengaja menemukan kretek juga. Nah, akhirnya terciptalah kretek yang sampai detik ini tidak terpatahkan dominasi kretek di Indonesia. Ya, puji Tuhan kita kirim doa ke Pak Haji beliau ya. Nah, bagaimana tembakau Indonesia khususnya Delhi itu merajai pasar lelang internasional bertahun-tahun. Kapan habisnya, hancurnya? Bukan karena rasanya, tapi politik. Pada saat itu Presiden kita Soekarno itu menasionalisasi, sehingga mereka bilang ini udah nggak berduit nih. Akhirnya bibitnya diambil ditaruh di Meksiko. Meksiko dan ternyata cocok.
dan dia klaim bahwa itu tembakau dairy. Oke. Terus berlanjut, baru-baru ini yang kita ikut merasakan bagaimana tekanan terhadap tembakau. Pertama, iklan di TV tidak boleh merokok. Lalu bagaimana rokok tidak boleh secara eksplisit sedang merokok. Lalu tempat-tempat sekarang, akhirnya sekarang terus ditekan. Ingat, orang Indonesia sangat luar biasa. Ditekan ikut, tapi dia mencari jalan alternatif yang lain. Kita ikutin aturan pemerintah. Ya, sebuah pemerintah secara legal adalah yang kita ikutin. Kita adalah masyarakat yang taat terhadap aturan pemerintah. Kita cari legal formalnya yang tidak bersinggungan dengan hukum. Contohnya dengan lintingan. Kita masih dikasih peluang oleh pemerintah bahwa tembakau lintingan original kita bebas tanpa cukai. Nah, tentunya tanpa dukungan dari bapak-bapak yang di atas, ini tembakau bukan sekedar alat hisap, bukan sekedar yang kita hisap, tapi ini bagian dari kebudayaan Indonesia. Bagian dari kebudayaan Indonesia akan punah gitu. Mohon maaf, ada sekarang alat elektronik yang tiba-tiba dihisap mengeluarkan asap. Gitu. Kalau dari segi kesehatan, kita juga bisa mengklaim itu lebih sehat. Begitu. Fakta juga di lapangan bahwa tembakau kita itu tembakau hasil keringatnya petani yang untungnya cuma 1.000, 2.000, tapi menguntungkan puluhan triliun kepada negara ini. Artinya dalam hal ini para petinggi di atas, baik beliau suka atau tidak, mengkonsumsi atau tidak tembakau, lihat dari sisi yang sangat luas bahwa jutaan warga negara Indonesia tergantung kepada daun itu sendiri. Begitu. Nah, kapan itu terputus? Ketika tekanan dari luar bahwa orang Indonesia harus hidup sehat. Saya serius, tanpa tekanan dari luar, bapak moyang kita sudah sehat-sehat hidupnya. Justru hancur ketika masuk makanan yang fast food. Dan itu lebih berbahaya dibanding tembakau yang memang kakek-kakek kita sudah rasakan dari. Nah, yang uniknya adalah ini gurauan tapi boleh dianggap serius. Rokok mengakibatkan hipotensi. Kakek saya, bapak saya perokok dari kecil. Ketika beliau diklaim bahwa impoten, lalu saya anak siapa? Misalnya itu ya. Jadi jangan tuduh bapak-bapak kami impoten begitu aja. Ini intermezzo tapi boleh dipikirin itu. Semakin menarik bahasanya dan sudah mulai berbahaya. Jadi saya akan beralih dulu ke Om Rian ini ya. Tadi dikatakan bahwa hasil dari produk-produk tembakau ini ternyata mungkin dari cukai ya, maksudnya ya, dari cukai ini bisa menjadi satu pendapatan devisa lah. Satu pendapatan devisa. Nah, sejauh ini Om Rian bermitra dengan petani langsung, baik itu yang di Garut, baik itu yang di Sumedang ya, Tanjung Sari dan dimanapun. Pengaruh ke ekonomi mereka seperti apa? Apakah sekarang semakin membaik atau bagaimana? Kalau untuk dari sisi harga saja langsung ya, mungkin saya lihatnya sebenarnya karena kita langsung untuk komunikasi ataupun kita langsung hubungan dengan petani, kita memutus yang namanya di tengah-tengah lah ya, tengkulak ataupun bandar yang ada di tengah. Kita memutus rantai itu sih, jadi kita langsung ke petani. Dampaknya secara tidak langsung petani sendiri pun berarti mereka tidak diatur oleh bandar, karena sekarang yang saya suka dapat cerita dan dari lapang itu tuh mereka ada yang dikontrak, misalnya mereka diberi modal untuk misalnya penanaman sekian, tapi hasil penjualannya harus dijual ke mereka lagi, nggak boleh ke orang lain. Dia pun misalnya harga di luar lebih tinggi, mereka sudah kontrak untuk harga sekian nanti ketika panen, berarti kan di situ ada kerugian untuk petani di mana mereka bisa menjual harusnya lebih tinggi di situ kan. Tapi karena mereka sudah dikontrak dan mereka juga ada sebenarnya utang dari sisi finansial, mereka tidak bisa berkutik apa-apa di situ. Nah, makanya di situ saya mencoba untuk memutus itulah. Jadi kita bisa langsung dari pabrik, kita bisa komunikasi langsung, mungkin lebih ke kosakatanya fair trade ya, fair trade.
Jadi sama-sama untung ya. Sama-sama untung, petani dapat diuntungkan, kita sebagai pabrik pun bisa dapat keuntungan. Jadi saling menguntungkan lah. Ini menarik, memutus mata rantai yang tengah ya. Tapi bukan berarti Om Rian jadi middleman baru ya. Jangan sampai nanti keluarkan statement kita memutus middleman, Om Rian jadi middleman baru. Tidak ya, karena Om Rian murni melakukan proses pendampingan sejak nol. Nah, dengan cara apa Om Rian memutus middleman ini? Sebenarnya sih memang bukan secara fokus khusus saya untuk memutus ya, cuman di situ di mana saya punya link untuk bisa langsung dengan petani, saya memang langsung aja langsung ke petani. Kita ngobrol, mereka punya kapasitas berapa untuk setiap setiap panen. Terus biasanya sih rata-rata untuk petani yang kita kunjungi tuh mereka nggak besar-besar sih untuk ininya gitu ya, kapasitas lahannya. Jadi dan untuk kapasitas penerimaan pabrik sendiri pun seperti saya kan belum terlalu banyak, jadi kita oke, yang ini kita bisa begini, bisa masuk. Jadi ketika tahun depannya mereka amal tuh, jadi mereka punya lahan yang lain, mereka bisa sewa lahan itu dari penjualan ke saya. Akhirnya mereka pun bisa berkembang gitu, dari situ mereka bisa jual lagi ke tempat yang lain juga. Saya ngambil sebagian, orang lain ada yang ngambil sebagian. Oh, berarti Om Rian tidak murni istilahnya bermitra dengan petani terus mengikat bisnis. Oh, tidak. Jadi mereka terserah bisnis dengan siapapun terserah. Oke, ini semakin menarik juga nih. Pola-pola seperti ini harus banyak dikembangkan. Karena kan begini, teman-teman petani bukan hanya cuma petani tembakau ya, banyak juga teman-teman petani yang mempunyai produk yang lain kan, hasil tani yang lain. Mereka mau menanam asal pasarnya ada. Nah, membangun pasar yang dilakukan oleh Om Rian seperti apa? Nah itu memang salah satu kesulitannya ketika di lapangan tuh biasanya memang ketika kita misalnya request untuk saya perlu tembakau misalnya dengan kategori daun seperti ini gitu. Mereka akan berbalik nanya ke kita yang request kan, pasarnya ada nggak, kita bakal diserap nggak gitu. Itu kan selalu jadi pertanyaan petani karena mereka tidak mau mereka menanam terus nggak bisa dijual nih barangnya kemana gitu. Karena beberapa skenario pun yang terjadi pernah gitu, mereka misalnya diminta untuk menanam jenis berli gitu, tapi ternyata ketika mereka panen pabrik besar ataupun siapa akan nggak ada yang berani ambil gitu. Jadi di situ salah satu peran saya waktu itu awal ketika melinting masih dikategorikan adalah orang tua biasanya, atau enggak ya kalau dulu kan orang Sunda ngomongnya buah aki-aki lah kalau melinting itu. Nah di situ saya membuka lah kurang lebih jalan untuk setidaknya ini lebih modern loh, kita ada aroma, terus tidak mengganggu sekitar lah, aromanya menyenangkan lagi, bukan aroma aki-aki lagi gitu. Nah saya lihat sepanjang perjalanan saya tuh kurang lebih sekitar ada 7 tahun, sekarang kita bisa melihat gitu, tembakau linting itu ataupun kegiatan linting dia lebih modern lah, orang nggak malu lagi bawa tembakau linting di tas mereka terus mereka keluarkan mereka ngelinting gitu. Kalau dulu kan mereka masih nyebut atau ngelinting di rumah, nanti udah dikontakin rokok gitu kan, biar nggak terlalu kelihatan kalau itu tuh mengirit. Kalau sekarang lebih identiknya sekarang melinting itu sebagai salah satu untuk menikmati tembakau gitu. Bagaimana kita mencari rasa yang berbeda gitu, dari tembakau itu. Nah di situ ya dulu saya dan rekan-rekan mungkin dari Paperka, terus dari Om Arli ataupun dari yang lain ya, bagaimana membuat jalan tersebut akhirnya sekarang masyarakat modern pun di perkotaan banyak yang berhenti. Otomatis permintaan dari untuk tembakau tersebut, tembakau iris halus ataupun kasar meningkat karena banyak produsen baru, belum juga kan permintaan dari pasar juga meningkat karena udah normal hal tersebut, udah bukan lagi yang kecil konsumsinya kayak warung-warung ataupun di kampung-kampung ya gitu. Kalau sekarang kan udah masuk di kota, udah masuk di mall atau udah masuk di pusat-pusat wisata gitu. Jadi gara-gara Piperhead di kafe jadi loba nu ngaliting. Nah ini menarik. Saya boleh tanggapi. Jadi intinya ini mulai dari diri sendiri. Kita punya sebuah frame besar bagaimana memakmurkan para petani, bukan dengan ide yang besar. Cukup dengan cara seperti Bro Rian. Artinya apa? Nah, langsung ketemu dengan pemilik, lalu meningkatkan itu pelan-pelan. Ini seperti gerbong. Ketika lokomotifnya jalan, semuanya akan ikut jalan. Ini sangat menarik. Jadi ketika ada 1-2 heritage, father boss,
lalu muncul itu lagi, otomatis akan menjadi gerbong yang berjalan secara masif. Semua jalan. Nah, tentunya ini didukung oleh pemerintah juga. Yang luar biasa miris sekarang adalah pelatihan cara menanam tembakau yang baik dan benar itu sangat terbatas. Pertama itu. Nah, sebetulnya ilmu dari bapak-bapak kita penanam tembakau itu udah luar biasa. Yang mereka butuhkan adalah implementasi langsung yang ketika tembakaunya ada, jangan ditawar 6.000 per kilo. Nah, salah satunya Bro Rian, Bro Van Bos yang langsung ke situ bisa beli 50-100 ribu per kilo. Kenapa? Karena di situ juga beliau bisa mengambil keuntungan dan juga kita yang sebagai penikmat itu gak terlalu mahal beli, gitulah. Nah, saya kasih contoh adalah kita beli tembakau misalnya, tembakau yang sudah ada rokok satu bungkus misalnya 25.000, kita bongkar semua tembakaunya, kita gramin berapa? 15 gram, oke? Dengan 25.000 15 gram. Sementara saya tanya, coba Van der Bos berapa harganya? Misalnya, Van der Bos misalnya punya Heritage harganya berapa? 10.000 isi berapa gram? 40 gram. 45 gram dengan tembakau rokok yang biasa itu 75.000. Wow. Sementara tembakau yang teman-teman buat ini 10 sampai 20.000. Artinya apa? Lebih irit mana gitu. Masalah bagaimana capeknya melinting segala macam, bro. Kita laki-laki, kita suka ritual gitu. Iya. Betul kan? Kita suka ritual. Oke. Kalau misalnya kita nggak suka ritual, kita makan aja instan setiap hari. Kenapa kok? Kadang kita juga masak ritualnya justru lebih lama. Maksud saya, ayo kita open minded. Open minded bro. Kalau kita misalnya saya pernah kuliah dan orang kuliah itu harus irit. Tapi pengen yang enak. Saya beli tembakau lintingan yang mahal sekalipun. 20.000 paling mahal betul bro. Tapi hasilnya luar biasa dan lebih murah dibanding tembakau rokok misalnya. Itu sedikit kita buka wawasan. Oh ternyata kita bisa lebih menghemat. Ya. Wah, ini semakin menarik, tapi jangan kemana-mana, masih tetap stay tune terus ya di podcastnya Piper Nusantara bersama Paperka. Salam, saya Dani Gumilar dari Java Jive. Pengen ngingetin nih buat sahabat semua ya, tanggal 9 November ada event keren untuk sahabat yang suka madud ya. Jadi kudu hadir ini mah di acara Pipe Parade tanggal 9 November ya. Buruan hadir, terutama seluruh anggota. Ramein ya. Oke, Paraders, balik lagi di podcastnya Piper Nusantara bersama Paperka. Semakin menarik nih obrolan kita. Tadi dikatakan oleh Om Niko bahwa kawan-kawan petani kita nih belum banyak edukasi ya, belum banyak pihak yang mengedukasi mereka, padahal sudah jelas nih kemanfaatan dari tembakau. betul. Termasuk apa yang paling besar itu Devisa negara. meningkatkan devisa negara. Ini kan satu hal yang besar, tapi sayangnya belum banyak yang petani kita yang teredukasi. Nah, Pipe Parade sendiri dalam hal ini melakukan proses pendampingan seperti apa sih? Siapa dulu nih? Ini pertanyaannya kedua pihak nih. Om Rian dulu deh, proses pendampingan atau pola pendampingan seperti apa? Kalau dari saya sebenarnya saya lebih membiarkan bagaimana petani mereka mengolah ataupun mereka menanam, karena mereka mempunyai kearifan lokal masing-masing kan tiap daerah. Jadi mungkin mereka yang lebih hafal tentang kondisi gunungnya seperti apa, tanahnya seperti apa. Jadi saya tidak ikut campur dalam proses penanaman ataupun panen. Saya kemarin lebih banyak untuk pendampingan di packaging ataupun pemasaran produk. Jadi saya mencoba merubah pola pikir. Kalau sekarang kan kebanyakan petani itu mereka banyak bergantung kepada pabrik. Jadi ketika mereka panen, siapa nih yang mau nyerap gitu, pabrik mana? Mereka kan selalu bicara seperti itu kan. Nah kemarin tuh saya mencoba membuka pemikiran mereka bahwa mereka tuh bisa memasarkan produk mereka sendiri. Misalnya sekarang seperti tahun ini gitu ya, pembelian pabrik tidak terlalu besar, sedangkan stok mereka di gudang sudah banyak nih di petani itu. Mereka nggak ada yang bisa jual barang.
Oke, seperti itu permasalahannya coba kita ubah. Petani bagaimana caranya mereka bisa menjual juga produk itu sebagai produk eceran. Memang dari kemarin tuh kebanyakan permasalahan terbentur dari bea cukai untuk produk bercukai. Kemarin pun ada koordinasi dengan dari pihak bea cukai. Oke, bisa misalnya pengajuan lewat satu orang, nanti produksi di sana dan mereka bisa memasarkan. Jadi kemarin tuh saya lebih banyak pendampingan bagaimana mereka bisa mungkin dari packaging untuk dari generasi barunya, anak-anak mereka kan anak-anak milenial, mereka tahu bagaimana untuk packaging yang bagus, pemasaran seperti apa. Dan saya tuh berpikir bahwa mungkin kedepannya bisa seperti kopi gitu. Kayak kopi kan sekarang ada nih daerah Ranca Bali atau daerah Garut, Cikuray atau Cikajang atau daerah mana. Tembakau pun bisa, jadi tembakau misalnya daerah Tanjung Sari, Parupuk atau misalnya Banda Ujak atau misalnya dari Garut, daerah Pasirwangi, terus daerah Cinisti atau Cigasti, itu mempunyai ciri khas masing-masing dan bisa ditonjolkan lokalitasnya gitu. Dikemas sedemikian rupa menarik sehingga petani pun sedikit-sedikit bisa terlepas lah dari tergantungannya untuk penjualan kepada pabrik. Mungkin bisa, jadi sebagian tetap ke pabrik, sebagian mereka bisa menjual sendiri. Yang dimana value-nya tuh meningkat ketika mereka melakukan penjualan eceran. Ini menarik nih Om Niko ya, menarik karena gini, kebanyakan anak-anak petani itu kan tidak mau bertani, tapi Om Rian ini membuka ruang baru untuk tetap mereka bergerak di urusan-urusan pertanian, terutama pertanian tembakau, tapi dari sisi packagingnya. Ini pendampingan seperti ini dilakukan juga oleh Om Niko. Nah begini, khususnya untuk bahwa di Indonesia itu ada beberapa komunitas yang justru bukan melihat bagaimana pendampingan itu dilakukan, karena pendampingan untuk produksi, untuk penanaman segala macam itu ada dinas-dinas terkait dari pemerintah. Nah, yang jadi masalah ketika semua pendampingan bagus segala macam itu tidak terserap oleh pasar. Nah, komunitas khususnya di Paperette sendiri itu sebetulnya sangat simpel, bahwa kita mengedukasi para penikmat tembakau untuk langsung kita beli tembakau yang tidak hanya rokok. Bahwa produk tembakau itu tidak hanya rokok. Di situ ada pipe, tobacco, ada rokok lintingan, ada sigar. Nah, fungsi Paperette adalah membudayakan untuk membeli langsung. Nah, sampai bukan cuma sebatas Indonesia. Paperette itu sampai ke 8 negara yang disebutkan. Artinya apa? Bahwa memperluas pangsa pasar dari petani lokal Indonesia untuk memperkenalkan dulu produknya tembakau Indonesia. Ingat, produk tembakau itu rasa dan aroma. Tapi produk Indonesia ada sensasi di situ. Nah, itu yang belum mereka dapatkan untuk orang-orang teman-teman kita di luar negeri itu. Nah, sebetulnya kita punya banyak komunitas-komunitas lokal. Misalnya kalau boleh disebutkan itu ada Jogja Pipe Smoker, ada Orga Smoker, ada Lintingers, ada Paduders, yang mereka mengedukasi diri mereka untuk mengkonsumsi hasil dari para petani kita langsung. Artinya sedikit banyak apa yang tidak tertampung oleh major pabrik itu kita bisa menampung dalam hal ini tentunya karena kita masih kecil. Nah, kita berharap tentunya dukungan dari teman-teman semua bahwa Paperette ini bukan organisasi yang dibuat untuk mempengaruhi anak muda untuk merokok, bukan. Tapi ini ditujukan untuk perokok aktif, untuk lebih cerdas dan lebih bijak dalam mengkonsumsi, tidak sekedar mengkonsumsi tembakau, tapi juga membantu para petani-petani kita dengan membeli kepada perusahaan-perusahaan teman yang memang langsung bergerak. Nah, itu sebetulnya intinya. Jadi ketika kita tuduhan untuk anak-anak para petani itu yang semakin terintih, seolah-olah bahwa tembakau itu barang yang halal. Ya, bahkan agama pun diseret-seret untuk mengharamkan tembakau, gitu kan, betul nggak? Saya secara pribadi, saya melihat bahwa tidak ada daun yang sebegitu besar diberi keberkahannya oleh Tuhan seperti tembakau. Tentunya semua daun Allah kasih keberkahan, tapi fakta di lapangan bahwa tembakau banyak menghidupi
makhluk Tuhan, baik dari manusia, kutu, ulat, segala macamnya. Ya, itu salah satu contohnya. Dan tentunya harus dipahami bahwa pekerjaan kami anak muda White Beret ini adalah bukan semata-mata untuk menjatuhkan pabrik mayor, bukan. Kita cuma mengedukasi teman-teman penikmat tembakau untuk ini loh, tembakau alternatifnya bukan cuma merokok. Ingat, ketika kita merokok maka kita menjadi pecandu yang hanya di satu titik itu aja. Bertahun-tahun orang merokok dengan tembakau itu aja. Tapi di tembakau pipa, di tembakau linting, di tembakau ini namanya perjalanan rasa. Artinya ketika kita mencoba suatu tembakau, kita akan mencoba tembakau yang lain. Seperti yang Bro katakan bahwa kopi itu sudah ada lokalnya sendiri. Sekarang luar biasa bahwa dari ujung Aceh sampai Papua kita punya tembakau lokal yang sangat spesifik. Dari Gayo sampai Wamena di Papua itu punya spesifik. Nah, dan pergerakan ini sudah diapresiasi oleh teman-teman kita yang membuka toko-toko kecil, yaitu mengenalkan bukan dengan nama yang aneh-aneh, tapi ditulis misalnya tembakau Darmawangi, itu menunjuk pada daerah. Tembakau Gayo yang menunjuk pada daerah, tembakau Wamena yang menunjuk pada daerahnya. Dan tentunya baik dari tingkat camat, bupati, ada nama-nama daerah kalian loh yang sedang dijual di sini. Artinya harus turun di sini. Setuju, Bro? Gitu. Ikut membantu lah, ikut support lah ya. Wah, ini semakin menarik. Gini deh, ini kan soal budaya juga ya. Ini sebagai penguat saja, karena kan tadi yang kita bicarakan adalah bahwa membakar tembakau ini kan bagian dari budaya leluhur. Nah, soal bisnis ini adalah bonus dari menjalankan atau melestarikan budaya leluhur. Ini juga soal budaya nih ya. Ini saya mencuplik dari siapa nih, saya lupa nih. Jadi, yang namanya sasajen itu kan sudah sejak tahun 1600 atau 1700 berapa, dan di setiap sasajen itu ada logonya kan. Nah, berarti kan memang di Indonesia ini yang masih kuat sasajennya sampai sekarang gitu. Memang itu salah satu bagian dari pelestarian budaya ya gitu. Dan apa yang White Beret lakukan juga adalah bagian dari melestarikan budaya Navajo. Oke, closing statement nih dari Om Niko. Betul. Gimana nih? Begini, dasar dari tembakau yang pernah tercatat di sejarahnya adalah tembakau adalah bagian dari ritual keagamaan di suku India, atau tembakau adalah untuk persaudaraan. Nah, tentunya semangat ini harus kita bawa, bahwa kita menghisap tembakau kembali bukan hanya menikmati nikotin yang meracuni tubuh kita, bukan, tapi ini bagian dari budaya orang-orang tua kita. Bagaimana tembakau ini hadir dalam bagaimana Indonesia membangun di sekarang, atau bagaimana pada saat itu Indonesia sedang berjuang melawan penjajah. Dan salah satunya kita berjuang melawan penjajah adalah kita menikmati tembakau hasil petani kita sendiri untuk melawan invasi tembakau dari luar. Karena dua-duanya sama-sama melawan, yang satu kita tanpa darah, mereka para founding father kita dengan darah. Nah, salah satunya adalah ayo kita jadi maker amatiran, maker dadakan, ayo kita jadi blender. Jangan kapok karena kecelakaan. Bisa jadi kecelakaan adalah anugerah. Menurut kecelakaan itu anugerah. Dan satu hal yang terpenting adalah kita hadir di sini bukan untuk meracuni generasi muda, tapi mengingatkan generasi muda bahwa apa yang dihasilkan oleh generasi tua itu adalah warisan yang akan kita berikan ke generasi muda. Gitu. Luar biasa closing statement. Silakan Om Rian, ada closing statement. Kalau dari saya mungkin saya lihat dari sisi blending tembakaunya. Menurut saya nggak ada satupun blend tembakau yang tidak enak. Jadi setiap orang dia mempunyai tes masing-masing. Mereka mempunyai karakter dan keinginan masing-masing untuk tembakau mereka. Jadi nggak ada itu yang namanya blend tidak enak. Ketika orang lain coba, mungkin itu bukan tes mereka, tapi tes kita gitu. Jadi jangan pernah takut untuk ngeblend tembakau, ataupun untuk mencoba, ataupun untuk misalnya
berkreasi lah gitu, mencoba-coba beberapa tembakau daerah apapun jangan takut lah. Jadi semua pun punya karakter unik masing-masing. Dalam blending tuh bagaimana kita bisa mengapresiasi dari karakter tembakau tersebut aslinya seperti apa. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba blending, jangan pernah takut untuk berkreasi ataupun untuk mencoba segala sesuatu. Luar biasa. Jangan takut untuk bereksperimen. Nah, ini udah kecelakaan berkali-kali. Masih hidup aja. Ini juga masih hidup. Artinya kita harus tetap sehat. Betul. Sehat jasmani, sehat terus jasmani, rohani, dan sehat sejarah. Jangan sampai jasmani kita sehat, lalu rohani kita sehat, tapi kita sakit sejarah. Kita menjadikan musuh yang dahulu adalah sahabat para leluhur kita. Luar biasa obrolan dengan boleh kasih tepuk tangan boleh. Luar biasa, terima kasih Om Niko, terima kasih Om Rian. Nampaknya saya tidak akan menyimpulkan apa-apa karena ini senior dua-dua ini kiri kanan saya. Jadi kesimpulan saya kembalikan kepada yang nonton aja ya, supaya mereka juga ikut mengambil bagian dari untuk memikirkan bagaimana perkembangan pertembakauan atau dunia tembakau di Indonesia. Dan sudah dibuktikan oleh dua orang senior saya di kiri kanan ini bahwa tembakau lokal selain dari aroma, rasa dan juga sensasi, akhirnya sudah banyak mengekspor juga. Dan 8 negara yang tergabung dalam komunitas Pipe Parade akan menjadi pelanggan setia ya. Jadi jangan takut untuk mencoba dan bereksperimen terus-menerus. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Pipe Parade Nusantara bersama Paperka yang berikutnya. Salam Pipe Parade, Parade on.